Hai bro dan sis, ketemu lagi dengan saya Peter Ingemar di channel Captain Peter. Kali ini kita akan membahas sasaran pencerahan sebagai lanjutan dari pencerahan 1 hari, 1 detik yang akan merubah hidupmu. Dalam bahasan pencerahan yang lalu, diterangkan bahwa dunia yang ada yang kamu ketahui hanya ada dalam otakmu dan merupakan dunia personal, yang artinya persepsi seseorang tentang dunia ini akan berbeda dengan orang lain. Sebagai contoh, orang tunarungu, dia akan merasakan dunia ini sangat sepi. Demikian juga dengan orang tunanetra, dunianya dirasakan gelap total. Sekarang, bagaimana dunia personal itu dapat terjadi? Unsur apa yang membentuknya? Dan apa peran dan fungsi dari kesadaran personal tersebut? Dan apakah kesadaran personal tersebut? Mari kita ikuti bahasan selanjutnya. Jangan di-skip ya, supaya Anda mendapat gambaran yang jelas dan benar. Dalam ilmu pengetahuan, diketahui bahwa benda itu terbentuk dari molekul yang merupakan kumpulan dari atom, di mana atom terdiri dari nukleus atau inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Orbit daripada elektron ini adalah tetap. Namun ilmu pengetahuan baru menemukan hal yang berbeda. Ditemukan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom, orbitnya tidaklah tetap, melainkan mengikuti efek probabilitas, atau elektron ini dapat muncul di mana saja, dan kemungkinan itu berjuta jumlahnya, sehingga menimbulkan kesan bahwa inti atom diselubungi dengan awan elektron. Apabila sesuatu terdiri dari kumpulan alam elektron, maka kemungkinan besar akan membentuk suatu wujud atau benda. Dan kemungkinan alam semesta ini terbentuk dari wujud tersebut. Namun ternyata semua itu salah. Jadi, dari apa alam semesta ini terbentuk? Alam semesta ini terbentuk dari kesadaran universal. Kesadaran universal bisa dianalogikan sebagai ruang kosong yang tidak ada apa-apa dan gelap gulita. Dan kesadaran yang tidak terbatas ini mempunyai sifat yang pertama adalah tetap atau tidak berubah. Yang kedua, selalu ada, karena merupakan asal dari segala hal. Yang ketiga, tidak terbatas. Yang keempat, mengerti atau merupakan kecerdasan yang luar biasa. Yang kelima adalah potensial, yang artinya dari sesuatu yang bukan apa-apa bisa menjadi apapun. Karena sifatnya yang tidak terbatas ini, maka kesadaran tidak dapat mengalami hal-hal yang terbatas. Atau dapat dikatakan tidak dapat mengalami aktivitasnya sendiri. Oleh sebab itu, kesadaran melokalisir dirinya. Dia akan membatasi dirinya menjadi kesadaran personal. Dengan apa dia membatasi?
kesadaran personal, yaitu dengan 5 indera manusia, yaitu mata atau penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Apa yang diindera oleh kelima indera kita kalau di luar sana tidak ada apa-apa dan gelap kosong? Ternyata ruang yang kosong itu mempunyai medan atau yang disebut dengan medan kuantum. Medan kuantum ini bergerak sangat dinamis. Dan gerakan medan kuantum tadi dapat membuat nilai dari suatu tempat dengan tempat lainnya berbeda. Hal ini dapat kita analogikan apabila kita menyalakan tungku api di dalam ruangan, maka nilai panas dari satu sudut dengan sudut lainnya atau dari satu tempat dengan tempat lainnya berbeda. Dan nilai kuantum ini dapat kita ukur. Aktivitas dari indera tersebut, dari indera manusia yang mengindera medan kuantum tersebut, kemudian diteruskan menuju ke otak, di mana otak menyandikan apa yang diterima dari indera, kemudian menyajikannya dalam bentuk dunia. Dan semua dunia yang Anda ketahui adalah dalam alam mental atau dalam alam pikiran Anda. Kemudian, kesadaran personal dengan segala aktivitasnya akan menimbulkan rasa bahwa aku ada. Jadi pengertian dari kesadaran personal yaitu mengerti bahwa aku ada. Seorang fisikawan yang tentunya tidak asing bagi Anda, yaitu Albert Einstein, mengatakan bahwa massa dan energi terbentuk dari unsur yang sama, yang dinyatakan dalam rumusnya E sama dengan mc kuadrat, di mana menyatakan suatu massa yang kecil dapat diubah menjadi energi yang luar biasa besar. Massa dan energi juga terbentuk dari aktivitas kesadaran, yaitu medan kuantum. Inilah yang dikatakan oleh Albert Einstein. Dan seperti inilah kelihatannya ruang yang kosong. Ruang kosong yang tidak pernah kosong. Isinya adalah partikel kecil yang disebut cosmic foam yang melapisi medan kuantum kosong, dan Anda juga dapat menemukan partikel terkecil yang disebut quark atau leptons yang berdesing bersama energi foton atau bagian terkecil dari cahaya. Jadi, ruang kosong dan hampa yang kita lihat sekarang berisi cosmic foam yang bergerak pada medan vakum dengan partikel dan energinya.
Sehingga apapun yang kita lihat sebagai dunia personal kita tidak lain adalah penyandian yang disajikan oleh otak dalam bentuk gambar dari aktivitas kesadaran tidak terbatas. Medan kuantum terjadi dari campuran 17 macam medan kuantum. Seperti yang tertera di tabel ini, tetapi hanya ada 4 medan kuantum yang bisa kita terlihat, yaitu quark up, quark down, elektromagnetik, dan medan elektron. Hasil mengindra dari ke-7 medan kuantum tersebut oleh otak disajikan dalam bentuk 6 elemen dasar, yaitu tanah, air, udara, api, logam, dan kayu. Yang menurut filsuf Jawa Ki Ageng Suryo Mentaram, benda dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu barang asal dan barang bikinan. Barang asal tidak bisa rusak. Barang asal adalah 6 dasar elemen tersebut. Sedangkan barang bikinan adalah barang asal yang dibentuk oleh manusia, yang bisa rusak dan kembali menjadi barang asal. Jadi barang asal tidak mungkin bisa hancur. Hal tersebut dibuktikan oleh hukum kekekalan zat, yaitu zat tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan dengan reaksi kimia biasa. Sekali lagi, untuk memperjelas, jadi yang ada adalah kesadaran yang tidak terbatas. Dengan segala kegiatannya yang berupa medan kuantum, kemudian diindra oleh indera kita, dan hasil penginderaan tadi diteruskan kepada otak. Otak mengenkode atau menyandikannya, kemudian menampilkan dalam bentuk dunia personal yang kita mengerti. Sedangkan Anda yang sejati atau Anda yang sebenarnya, pribadi Anda adalah personal consciousness, kesadaran conscious, yang menjadi saksi atas dunia personal yang ada. Jadi apa bedanya antara personal consciousness dan infinite consciousness? Jawabannya adalah sama. Hanya personal consciousness dilimit oleh indera, sedangkan infinite consciousness atau kesadaran yang tanpa batas tidak dilimit oleh apapun. Dan ini adalah model daripada persepsi orang pertama. Persepsi orang pertama mengenai kesadaran. Kesadaran yang diindra oleh panca indera kita diteruskan ke otak, membentuk mental atau alam pikiran. Kemudian semua yang ada pada kesadaran yang tidak terbatas yang diindra dinyatakan oleh pikiran di dalam alam mental sebagai benda. Sedangkan persepsi otak terhadap personal consciousness adalah sensasi dan emosi. Hal ini terbentuk dari rasa aku ada tadi. Sensasi tubuh yang Anda rasakan membuat Anda menyatakan diri Anda sebagai tubuh. Dan emosi yang ada, yang timbul, membuat Anda menyatakan diri Anda sebagai pikiran. Itulah bagaimana personal consciousness ini membentuk
diri kita sebagai badan dan pikiran, yang sebetulnya adalah semu, karena yang ada yang real hanyalah personal consciousness. Akan lebih jelas pada persepsi ini bahwa model daripada persepsi orang pertama tadi menyebabkan rasa bahwa diri sendiri ini ada sebagai badan dan emosi. Kemudian, apabila ada orang lain melihat Anda, maka persepsi orang tersebut terhadap Anda adalah identitas. Jadi identitas hanya timbul pada persepsi orang lain terhadap diri Anda atau persepsi orang kedua. Identitas tidak timbul pada persepsi orang pertama atau aku. Jadi Anda harus betul-betul tahu, intinya Anda adalah personal consciousness. Suatu kesadaran tidak terbatas yang melokalisir dirinya, kemudian membentuk kesadaran personal. Saya akan melanjutkan pengertian-pengertian tentang kesadaran pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.